jantung peradaban India kuno, terhampar sebuah kerajaan bernama Ujjain, sebuah negeri yang dikenal makmur sentosa di bawah naungan pemimpinnya yang agung. Kerajaan ini diperintah oleh Raja Vikramaditya, seorang figur yang kebijaksanaan dan keberaniannya telah menjadi buah bibir di seluruh penjuru negeri. Keadilan yang ia tegakkan menjadi standar emas, dan namanya dihormati oleh rakyat serta disegani oleh para penguasa lainnya. Ia adalah perwujudan seorang pemimpin ideal yang didambakan setiap insan. Setiap hari, dalam sidang agung di balairung istana yang megah, seorang pertapa tua yang diselimuti aura misteri datang menghadap sang raja. Pertapa ini, yang belakangan diketahui bernama Shantishil, tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya akan melangkah maju, dengan penuh takzim mempersembahkan sebiji buah kepada Vikramaditya, lalu berbalik dan pergi dalam keheningan yang sama pekatnya dengan saat ia datang, meninggalkan tanda tanya di benak banyak orang. Raja Vikramaditya, yang menjunjung tinggi adat dan menghargai setiap orang, selalu menerima persembahan harian itu dengan sikap hormat. Ia memandang tindakan sang pertapa sebagai sebuah bentuk berkah yang sunyi. Setelah menerima buah tersebut, ia biasanya akan menyerahkannya kepada bendahara kerajaan untuk disimpan bersama harta lainnya. Sang raja tidak pernah menaruh curiga atau mempertanyakan motif di balik ritual aneh yang berlangsung selama berbulan-bulan tanpa jeda. Namun, suatu hari yang cerah, sebuah peristiwa tak terduga mengubah segalanya. Seekor kera peliharaan istana yang lincah, tiba-tiba melompat dari tempatnya dan menyambar buah yang baru saja diterima raja dari tangan sang pertapa. Dengan gesit, kera itu menggigit buah tersebut hingga terbelah. Dari dalam buah yang pecah, bukan sari buah yang keluar, melainkan seberkas cahaya menyilaukan yang memancar kuat, dan sebuah batu delima merah yang sempurna menggelinding di lantai pualam. Segenap isi balairung terperangah menyaksikan keajaiban itu. Tanpa membuang waktu, Raja Vikramaditya segera menitahkan bendaharanya untuk memeriksa seluruh buah yang telah terkumpul selama ini. Alangkah terkejutnya mereka ketika mendapati bahwa setiap buah yang dibelah berisi sebongkah permata berharga yang nilainya tak terkira. Sang raja pun sadar bahwa ia telah menerima kekayaan luar biasa, dan kini hutang budinya menuntut ia untuk memahami maksud sejati sang pertapa misterius itu. Pada hari berikutnya, Raja Vikramaditya secara khusus telah bersiap untuk menyambut kedatangan sang pertapa. Ketika Shantishil datang dan mempersembahkan buah seperti biasanya, sang raja tidak langsung melepaskannya pergi. Dengan nada yang lembut namun penuh wibawa, Vikramaditya menahan langkah sang pertapa dan dengan tulus menanyakan alasan dibalik semua hadiah permata yang telah ia berikan tanpa pamrih selama ini. Untuk pertama kalinya, Shantishil sang yogi membuka mulutnya di hadapan sang raja. Ia menjelaskan bahwa semua permata itu hanyalah lambang kecil dari rasa hormatnya yang mendalam. Ia mengaku tengah menjalankan sebuah ritual spiritual yang sangat agung, sebuah jalan sunyi untuk mencapai kekuatan gaib tertinggi. Namun, ritual pamungkas tersebut, menurutnya, mustahil dapat diselesaikan tanpa bantuan seorang pahlawan sejati yang hatinya murni dan keberaniannya tak tergoyahkan. Sebagai balasan atas semua harta yang telah ia persembahkan, Shantishil memohon satu tugas besar kepada sang raja. Ia meminta Vikramaditya, dengan segala kegagahannya, untuk datang ke sebuah tanah pemakaman kuno yang angker di pinggiran kota. Misi ini harus dilakukan pada malam bulan baru yang akan datang, saat kegelapan mencapai puncaknya dan dunia gaib paling aktif. Di sanalah letak kunci keberhasilan ritual sang yogi. Di tengah suasana mengerikan tanah pemakaman itu, berdiri sebatang pohon siris yang menjulang tinggi. Tugas spesifik sang raja adalah menemukan pohon tersebut, lalu menurunkan sesosok mayat yang tergantung di salah satu dahannya. Mayat itu kemudian harus dipanggul dan dibawa kembali hidup-hidup ke hadapan Shantishil. Permintaan ini sungguh ganjil dan menyeramkan, tetapi Vikramaditya adalah seorang ksatria yang pantang ingkar janji dan selalu siap menolong. Sebelum menyetujui, Shantishil memberikan satu syarat mutlak yang tidak boleh dilanggar. Sang yogi berpesan dengan suara tegas bahwa seluruh proses, sejak sang raja memanggul mayat itu hingga tiba kembali di hadapannya, harus dilakukan dalam keheningan total. Vikramaditya dilarang keras untuk mengeluarkan suara atau mengucapkan sepatah kata pun. Jika sumpah bisu ini ia langgar, maka semua usahanya akan menjadi sia-sia. Tepat pada malam bulan baru yang ditentukan, saat selimut kegelapan menelan cahaya langit,
Raja Vikramaditya melangkahkan kakinya seorang diri menuju tanah pemakaman. Udara malam terasa menusuk tulang, diiringi simfoni mengerikan dari lolongan anjing liar dan desau angin yang membawa bau kematian. Namun, jiwa sang raja adalah baja yang takkan bengkok oleh rasa takut. Ia adalah Vikramaditya, sang pemberani yang cahayanya menandingi matahari. Setelah menembus rimba kegelapan, ia akhirnya tiba di area pemakaman yang menjadi legenda karena keangkerannya. Di antara nisan-nisan tua yang bisu dan sisa arang dari api pembakaran jenazah, ia melihatnya. Sebatang pohon siris yang besar, tua, dan keramat, berdiri kokoh seolah menantang langit. Dan benar seperti yang dikatakan sang yogi, di salah satu dahannya tergantung sesosok mayat, bergoyang perlahan ditiup angin malam yang dingin. Pada titik ini, penting untuk memahami makna di balik nama-nama utama dalam legenda ini. Nama Vikramaditya sendiri merupakan gabungan dari dua kata Sanskerta. Vikrama yang berarti kegagahan atau keberanian, dan Aditya yang berarti matahari. Namanya secara harfiah bermakna sang pemberani secemerlang matahari, sebuah gelar yang sangat pantas untuk menggambarkan karakter dan wataknya yang perkasa serta mulia. Di sisi lain, mayat yang tergantung di pohon itu bukanlah jasad biasa. Ia telah dirasuki oleh sesosok makhluk gaib yang memiliki kecerdasan luar biasa bernama Betal, atau dalam bahasa Sanskerta dikenal sebagai Vetala. Vetala adalah sejenis roh yang mampu mendiami tubuh tak bernyawa dan memiliki akses terhadap pengetahuan tak terbatas. Nama dari keseluruhan epik ini, Vetala Pancavimsyati, memiliki arti 25, Pancavimsyati, kisah dari sang Betal, Vetala. Dengan tekad yang telah membatu di dalam dada, Raja Vikramaditya mulai memanjat batang pohon siris yang licin oleh embun malam. Sesampainya di dahan tempat mayat itu tergantung, ia menghunus pedangnya dan menebas tali pengikatnya dengan sekali ayunan. Dengan sigap, ia menangkap tubuh dingin itu sebelum menyentuh tanah. Sambil terus mengingat sumpahnya untuk diam, ia memanggul mayat itu di pundaknya dan memulai perjalanan pulang. Belum jauh Raja Vikramaditya melangkah, keheningan pekat tanah pemakaman tiba-tiba dirobek oleh suara tawa. Tawa itu serak, berat, dan mengerikan, seolah berasal dari tenggorokan yang sudah lama tidak digunakan. Sang raja terperanjat, menyadari bahwa suara itu berasal dari mayat di pundaknya. Namun, ia mengunci bibirnya rapat-rapat, teguh memegang janjinya pada Shantishil. Roh Betal yang merasuki mayat itu kini telah terbangun sepenuhnya. Untuk mengisi waktu selama perjalanan yang panjang dan membosankan, Betal mulai berbicara kepada sang raja. Ia berkata akan menceritakan sebuah kisah untuk menemani langkah mereka, dan sang raja hanya perlu mendengarkan baik-baik. Tanpa menunggu persetujuan, Betal pun mulai menuturkan sebuah cerita yang sangat menarik, penuh dengan lika-liku asmara, pengkhianatan, dan pengorbanan yang mengharukan, dikisahkan dengan begitu hidup seolah-olah sang raja melihatnya sendiri. Setelah ceritanya usai, Betal melakukan sesuatu yang menjadi inti dari ujiannya. Ia mengajukan sebuah pertanyaan, sebuah dilema moral yang begitu rumit yang berakar langsung dari kisah yang baru saja ia sampaikan. Teka-teki tersebut secara khusus dirancang untuk menguji kedalaman pemahaman sang raja tentang konsep kebenaran hakiki atau dharma. Pertanyaan itu tidak memiliki jawaban hitam putih, menuntut analisis yang sangat tajam. Lalu, Betal menambahkan sebuah kutukan yang dirancang sebagai jebakan sempurna. Ia berkata, "Wahai raja yang bijaksana, jika engkau mengetahui jawaban dari pertanyaanku ini tetapi engkau memilih diam karena kesombongan, maka seketika itu juga kepalamu akan pecah berkeping-keping. Akan tetapi, jika engkau menjawab dan mengeluarkan suara, engkau akan melanggar sumpah bisumu dan aku akan pergi." Vikramaditya kini berada di persimpangan jalan yang mustahil. Sebagai seorang raja yang hidup dan bernapas demi menegakkan keadilan dan kebenaran, Vikramaditya tidak sanggup membiarkan sebuah persoalan dharma menggantung tanpa solusi. Ia tahu persis jawaban yang paling adil untuk teka-teki rumit itu. Terdesak oleh kewajibannya sebagai pemimpin, ia pun membuka mulutnya, memberikan jawaban yang logis, jernih, dan bijaksana. Namun, tepat saat kata terakhir terucap, Betal tertawa penuh kemenangan dan mayat itu serta-merta melesat dari pundaknya, terbang kembali ke dahan pohon siris. Misi pertama pun gagal. Kegagalan pertama sama sekali tidak memadamkan api semangat Raja Vikramaditya. Sebaliknya,
Hal itu justru semakin mengobarkan tekadnya. Tanpa mengeluh, ia mengatur napasnya, membalikkan badan, dan berjalan kembali menembus kegelapan menuju pohon siris di pusat tanah pemakaman. Dengan ketabahan yang sama, ia kembali memanjat pohon itu, menurunkan mayat Betal, dan memanggulnya sekali lagi untuk memulai perjalanan dari awal. Betal, sang roh yang cerdik, tampak sangat menikmati permainan intelektual ini. Setiap kali Vikramaditya berhasil memanggulnya kembali, ia akan segera memulai sebuah narasi yang baru. Setiap cerita yang ia tuturkan selalu berbeda dari sebelumnya, menyentuh berbagai spektrum kehidupan manusia, mulai dari kesetiaan seorang permaisuri, kelicikan seorang saudagar, pengorbanan seorang anak, hingga keberanian seorang prajurit jelata. Setiap kisahnya adalah sebuah mahakarya lisan. Seperti sebuah pola yang tak terhindarkan, setiap akhir cerita akan selalu ditutup dengan sebuah dilema moral yang jauh lebih sulit dari sebelumnya. Betal akan melontarkan pertanyaan yang menggali lebih dalam kerelung logika dan nurani sang raja. Pertanyaannya bukanlah sekadar tentang mana yang benar dan mana yang salah, melainkan tentang pilihan yang lebih luhur di antara dua kebajikan, atau pilihan yang lebih sedikit keburukannya di antara dua kejahatan. Lagi dan lagi, Raja Vikramaditya terjebak dalam dilema yang diciptakan Betal. Sebagai seorang penjaga dharma, ia tidak bisa berdiam diri ketika sebuah masalah kebenaran dipertanyakan. Dan setiap kali ia memberikan jawaban yang cemerlang, memaparkan analisisnya dengan begitu jelas, ia secara otomatis melanggar sumpah bisunya. Konsekuensinya selalu sama. Betal akan terlepas dan terbang kembali ke sarangnya di pohon siris. Siklus meletihkan ini terus berulang tanpa henti. Malam demi malam, sang raja menunjukkan sebuah tingkat kegigihan yang melampaui batas manusia biasa. Ia berjalan bolak-balik antara pohon angker dan tepi pemakaman, dengan sabar mendengarkan cerita, dengan cermat memecahkan teka-teki, lalu harus menyaksikan usahanya gagal, hanya untuk bangkit dan memulainya kembali. Sebanyak 24 kali ia mencoba, dan 24 kali pula ia gagal. Setelah menelan pil pahit kegagalan sebanyak 24 kali, Raja Vikramaditya tanpa ragu memulai perjalanannya yang ke-25. Ia kembali memasuki gerbang tanah pemakaman dengan hati yang sama teguhnya seperti pada percobaan perdananya. Ia memanjat pohon siris, menurunkan mayat Betal yang terasa semakin berat, dan untuk yang ke-25 kalinya, memanggul beban dingin itu di atas pundaknya yang perkasa. Saat ia mulai melangkah, ada sesuatu yang terasa berbeda di udara. Kali ini, Betal tidak langsung tergelak atau memulai kisahnya. Ia terdiam cukup lama, seolah sedang merenung dan mengagumi sosok manusia luar biasa yang dengan tabah memanggulnya. Dalam 24 percobaan sebelumnya, Betal telah menyaksikan sendiri bagaimana sang raja tidak pernah sekalipun menunjukkan tanda-tanda keputusasaan atau kemarahan. Kegigihannya benar-benar mengesankan sang roh. Akhirnya, Betal pun angkat bicara. Akan tetapi, kali ini ia tidak menceritakan dongeng tentang kerajaan lain, tentang dewa-dewi, atau tentang pertapa sakti. Sebaliknya, ia mulai menuturkan sebuah kisah yang sangat relevan dan personal. Sebuah kisah tentang seorang raja yang gagah perkasa, seorang pertapa yang penuh tipu daya, dan sebuah ritual gaib berbahaya yang melibatkan mereka berdua. Betal menceritakan kisah mereka sendiri. Dengan detail yang sangat akurat, Betal menguraikan bagaimana seorang yogi bernama Shantishil dengan sabar memberikan hadiah permata setiap hari untuk membeli kepercayaan seorang raja. Ia memaparkan bagaimana yogi itu kemudian meminta sang raja untuk mengambil sesosok mayat dari tanah pemakaman sebagai prasyarat untuk sebuah ritual suci. Semua yang diceritakan Betal adalah fakta yang dialami sendiri oleh Vikramaditya. Setelah menyelesaikan narasinya yang membuka tabir rahasia, Betal kemudian mengajukan teka-tekinya yang terakhir. Pertanyaannya kali ini terdengar sederhana namun memiliki bobot yang sangat berat. Wahai Raja Vikramaditya, katakanlah padaku, apakah niat sesungguhnya dari Yogi Shantishil itu? Mengapa ia begitu menginginkan mayat ini? Dan mengapa ia secara khusus membutuhkan bantuan dari seorang raja sepertimu? Inilah pertanyaan penentu nasib sang raja. Mendengar pertanyaan terakhir Betal, Raja Vikramaditya merasakan sebuah pencerahan. Pertanyaan ini berbeda dari 24 pertanyaan sebelumnya. Ini bukanlah sebuah teka-teki moral yang abstrak atau pengujian terhadap pemahaman dharma. Ini adalah pertanyaan tentang fakta, tentang niat tersembunyi,
dan tentang kewaspadaan. Setelah mendengar seluruh cerita Betal, kepingan-kepingan teka-teki itu kini menyatu dalam benaknya. Vikramaditya sadar sepenuhnya bahwa jika ia menjawab pertanyaan ini, ia akan kembali melanggar sumpah bisunya dan gagal untuk yang ke-25 kalinya. Namun, ia juga sadar bahwa jika ia tetap diam, kutukan Betal tentang kepala yang akan pecah tidak akan berlaku. Kutukan itu hanya aktif jika ia diam karena kesombongan saat ditanya soal Dharma. Pertanyaan kali ini adalah ujian kesadaran, bukan kebijaksanaan hukum. Untuk pertama kalinya, sang raja memilih untuk diam. Betal, yang sejak awal sudah menaruh kekaguman pada kegigihan dan kecerdasan sang raja, tersenyum dalam diam. Keheningan Vikramaditya adalah jawaban yang paling tepat dan paling cerdas. Sikap itu membuktikan bahwa sang raja tidak hanya ahli dalam hukum dan moral, tetapi juga waspada dan tanggap dalam menghadapi intrik dan bahaya. Terkesan oleh hal ini, Betal memutuskan untuk mengakhiri permainannya dan mengungkap seluruh kebenaran. Betal menjelaskan bahwa Shantishil bukanlah pertapa suci, melainkan seorang penyihir aliran hitam yang haus akan kekuasaan abadi. Ritual yang ia siapkan bukanlah upacara pemujaan, melainkan sebuah persembahan korban manusia untuk memanggil dan menaklukkan kekuatan gaib yang sangat dahsyat. Dan korban utama yang akan ia persembahkan dalam ritual itu tidak lain adalah Raja Vikramaditya sendiri. Mayat yang dibawa oleh sang raja, yang dirasuki oleh Betal, hanyalah umpan dan sarana penyempurna ritual. Rencananya, setelah Vikramaditya tiba dengan membawa mayat itu, Shantishil akan memintanya untuk melakukan sujud penghormatan. Pada saat itulah, ketika leher sang raja dalam posisi paling rentan, sang yogi jahat itu akan menebas kepalanya untuk dipersembahkan kepada entitas kegelapan. Betal pun kemudian membisikkan cara untuk membalikan jebakan maut tersebut. Berbekal informasi penting dari Betal, Raja Vikramaditya akhirnya tiba di lokasi terpencil tempat sang yogi Shantishil telah menunggu. Dengan wajah yang dipenuhi kepalsuan, Shantishil menyambut kedatangan sang raja dan melontarkan berbagai pujian atas keberanian dan keteguhannya. Ia kemudian mempersiapkan sebuah lingkaran ritual gaib dan meminta Vikramaditya untuk meletakkan mayat Betal tepat di tengahnya sebagai objek persembahan utama. Setelah semua persiapan selesai, Shantishil berkata dengan nada penuh antisipasi, "Wahai Raja yang agung, engkau telah menuntaskan tugasmu dengan cara yang paling sempurna. Kini, sebagai bentuk penghormatan terakhir sebelum ritual ini lengkap, bersujudlah engkau di hadapan persembahan ini." Inilah momen jebakan maut yang telah dijelaskan oleh Betal sebelumnya, sebuah permintaan yang terdengar wajar namun mematikan. Akan tetapi, Raja Vikramaditya kini telah waspada sepenuhnya. Dengan kecerdikan yang tenang, ia menjawab sang yogi, "Wahai guru yang mulia, aku ini hanyalah seorang raja yang terbiasa menerima sujud, dan tidak pernah belajar cara bersujud yang benar dalam sebuah ritual agung seperti ini. Aku khawatir melakukan kesalahan dan merusak kesucian upacara ini. Karena itu, aku mohon, tunjukkanlah kepadaku terlebih dahulu bagaimana cara bersujud yang semestinya." Shantishil, yang keserakahannya telah membutakan akal sehatnya dan merasa kemenangan sudah di depan mata, sama sekali tidak menaruh curiga. Dengan sedikit rasa angkuh, ia berkata tentu saja dan tanpa ragu segera membungkukkan badannya dalam-dalam untuk mencontohkan gerakan bersujud yang sempurna. Tepat pada saat itulah, ketika leher sang yogi terbuka lebar dan sama sekali tidak terjaga, Vikramaditya dengan kecepatan kilat menghunus pedangnya yang tajam. Dalam satu tebasan yang cepat dan presisi, ia mengakhiri hidup sang pertapa licik itu. Dengan demikian, Raja Vikramaditya tidak hanya berhasil menyelamatkan nyawanya sendiri dari tipu daya yang keji, tetapi juga telah menggagalkan sebuah rencana jahat yang dapat membawa malapetaka bagi seluruh kerajaannya. Kisah ini adalah bukti abadi bahwa kekuatan sejati tidak semata-mata terletak pada keberanian fisik, melainkan pada kebijaksanaan, kegigihan, dan kewaspadaan yang didasari oleh ridho dari Allah.